Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang bab 1 yaitu pendahuluan, yaitu pada subbab metode ilmiah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Metode ilmiah itu apa? Silakan kita lihat. Nah, semua ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam, dibentuk melalui penelitian yang sistematis. Nah, yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu apa? Nah, metode ilmiah itu adalah metode yang tersusun dari langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, berarti di sini kita dituntut untuk berpikir secara sistematis. Nah, sistematis itu biasanya teratur, gitu kan? Tidak acak-acakan, tapi dia langkah demi langkah, gitu kan? Tidak loncat-loncat ya. Nah, berarti langkah-langkahnya apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama, adanya permasalahan, jelas ya. Jadi setiap melakukan penelitian pasti semua latar belakangnya pasti ada masalah. Nah, pasti yang pertama harus ada masalah dulu. Yang kedua, setelah kita punya masalah, maka kita melakukan pengamatan atau observasi ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui poin-poin apa saja yang harus kita pecahkan, gitu kan. Nah, setelah kita melakukan pengamatan, baru kita merumuskan masalah. Nah, biasanya dalam merumuskan masalah ini harus dalam bentuk pertanyaan ya. Biasa rumus bahasa Indonesia itu yaitu 5W 1H ya. Nah, ini pasti menggunakan untuk merumuskan masalah. Nah, untuk langkah berikutnya setelah kita merumuskan masalah, baru kita mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, contohnya misalkan kita mencari sumber dari buku, internet, atau dari yang lainnya. Itu juga termasuk salah satu langkah mengumpulkan data, gitu kan. Nah, setelah kita mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah tersebut, maka kita harus membuat hipotesis. Nah, hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara atau pendapat, gitu kan. Pendapat kita terkait dengan masalah tersebut. Nah, biasanya dalam merumuskan hipotesis, nah pertanyaannya harus merupakan gambaran adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, gitu kan ya. Nah, variabel itu apa? Variabel itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil percobaan atau penelitian. Nah, di sini variabel itu ada 3 jenis ya. Ada variabel bebas atau variabel manipulasi, ada variabel terikat atau variabel terkendali, dan yang ketiga adalah variabel tetap atau variabel terkontrol. Nah, variabel bebas atau variabel manipulasi itu adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Nah, ini variabel ini dapat diukur dan dimanipulasi untuk menentukan hubungan dengan satu gejala yang diteliti. Nah, yang kedua, variabel terikat atau variabel terkendali adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Nah, variabel ini merupakan variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Dan yang ketiga itu variabel tetap atau variabel terkontrol adalah variabel yang nilainya dibuat tetap, gitu kan. Nah, setelah kita melakukan hipotesis, maka kita langkah berikutnya adalah melakukan eksperimen atau percobaan untuk menguji hipotesis. Jadi hipotesis yang kita lontarkan itu akan diuji di langkah eksperimen. Nah, setelah kita melakukan eksperimen, maka harus dilakukan yang namanya analisis hasil eksperimen. Jadi hasil eksperimen itu harus dianalisis. Setelah dianalisis, baru kita bisa menarik kesimpulan, gitu kan. Itu yang terakhir. Jadi dari kesimpulan ini kita bisa menyimpulkan apakah bisa menemukan solusi atau tidak, itu ya tergantung dari hasil eksperimen dan analisisnya. Nah, dalam metode ilmiah beberapa eksperimen diperlukan untuk menguji kebenaran dari hipotesis tersebut. Setelah seluruh informasi terhadap pengujian hipotesis tersebut ternyata dapat dipertanggungjawabkan, maka terbentuklah suatu hukum. Nah, dalam ilmu pengetahuan, hukum itu adalah pernyataan verbal atau formulasi matematika yang menjelaskan hubungan fenomena yang terjadi, yang dapat terjadi pada kasus lain dan kondisi dan situasi yang sama. Jadi dari hasil penelitian ini pasti akan bisa langsung menjadi hukum, gitu kan. Nah, hukum ini adalah pernyataan verbal atau formulasi matematika ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah
hipotesis yang telah teruji dalam berbagai eksperimen dan hukum-hukum yang terkait dapat digunakan untuk menyusun teori. Nah, teori ini adalah gabungan dari prinsip-prinsip yang tersusun dari beberapa hukum-hukum. Jadi kalau hukum-hukum ini sudah dapat digunakan dan juga hipotesis telah teruji dalam berbagai eksperimen gitu kan, maka bisa disusun untuk menjadi teori. Teori ini adalah gabungan dari prinsip-prinsip gitu kan yang tersusun dari beberapa hukum. Itu ya. Itu langkah-langkah terkait dengan metode ilmiah. Jadi di kimia ini kita dituntut untuk berpikir secara sistematis dan juga metode ilmiah gitu kan, karena kita sering melakukan eksperimen di lab, berarti kita harus berpikirnya secara sistematis biar tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penelitian ya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih.